Ikhlas sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tema dari permenungan kita pada Hari Raya Pentakosta ini, seperti tadi sudah dibilang bahwa Hari Raya Pentakosta itu adalah dikenal di dalam tradisi gereja kita, tetapi berakar di dalam tradisi Yahudi. Ada 3 pesta yang terkenal di dalam agama Yahudi, yaitu pesta roti tidak beragi, pesta 7 minggu, dan yang terakhir pesta pondok daun. Nah, pesta roti tak beragi itu adalah Paskah Yahudi. Mereka memperingati saat istimewa ketika Tuhan membimbing mereka keluar dari perbudakan Mesir. Pesta 7 minggu artinya 7 minggu setelah pesta roti tak beragi itu, mereka merayakan pesta panen. Gandum selesai dipanen dan mereka berpesta. 7 minggu artinya 7 kali 7 berarti 49. Berarti 50 hari. Nah, dalam perjanjian baru, Hari Raya Roti Tak Beragi itu adalah pesta Paskah kita yang kita rayakan 50 hari yang lalu. Kristus bangkit dari alam maut. Dan setelah 50 hari itu, sekarang adalah Hari Pentakosta. Kita tidak merayakan panen gandum atau panen padi, tetapi yang kita rayakan adalah panen rohani. Bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam diri kita, di dalam gereja Katolik yang kudus, dan umat Allah yang menyatu dengan Roh Kudus itu, yang mendengarkan nasihat Roh Kudus, yang membiarkan dirinya digandeng oleh Roh Kudus. Umat beriman inilah yang sekarang panen rohani. Sekarang kita datang kepada tema kita. Yang kita mau renungkan pada hari raya panen rohani ini adalah Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang kita mohon, yang kita minta, yang kita panggil, lalu dia diutus oleh Bapa dan Putra untuk menerangi pikiran kita, untuk menguatkan kehendak kita, dan untuk menyalakan di dalam hati kita satu cinta yang berkobar-kobar akan Allah. Nah, pertanyaan kita, mengapa pada zaman kita ini, zaman di mana ilmu teknologi kemodernan begitu pesat dan menguasai perjalanan seluruh hidup kita sekarang, mengapa kita perlu memanggil Roh Kudus? Mengapa gereja, mengapa dunia perlu memohon supaya Allah, Bapa dan Putra itu mengirim Roh Kudusnya di tengah-tengah kita? Jawabannya adalah ini. Tadi dijawab oleh Tuhan Yesus di dalam Injil. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Jika kamu tidak mengasihi aku, kamu tidak menuruti firman-Ku. Nah, ibu bapak, mengasihi Tuhan itu ada hubungan erat sekali dengan kehidupan kekal. Ini amat penting bagi setiap orang beriman untuk menyadari bahwa hanya ada satu hal yang amat penting dalam kehidupan beriman kita, ialah kehidupan kekal. Artinya karena kita sedang bersiarah, dan sekarang ini kita justru berada pada tahun ziarah itu, tahun yubileum, yang mengingatkan kita
bahwa kami adalah peziarah dan akhir dari ziarah kami itu adalah kehidupan kekal. Maka kita mesti pilih ini sebagai topik atau pokok yang amat penting dalam kehidupan beriman kita. Hidup kekal artinya hidup bahagia selama-lamanya dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu ya kita mesti mengasihi Dia supaya nanti kita bersekutu dengan Dia dalam kehidupan kekal itu. Nah, ini kebahagiaan kekal ini yang menjadi pusat dan tujuan perjalanan kita di bumi ini. Sebab di bumi ini kita tidak bahagia kekal. Kita tidak bahagia selama-lamanya. Hari ini kita bahagia, hari ini ada duit, besok ya kita menangis. Aduh, makan apa? Mau bayar utang bagaimana? Utang bank begitu banyak. Ya kita begitu perjalanan hidup. Hidup tidak selalu bahagia di bumi ini. Nah, yang kita cari, yang kita kejar pada akhir hidup ini adalah kebahagiaan kekal. Dan ini amat penting, Ibu Bapak. Mengapa hidup kekal itu amat penting? Ya karena kita mau menjadi orang yang bahagia. Dan permasalahan besar adalah ada yang sampai hidup bahagia itu, ada yang tidak sampai. Ada yang tidak nyampe. Benar Ibu Bapak. Walaupun kita semua sekarang ini memuji Allah, kita bernyanyi, kita berdoa, kita berusaha untuk hidup menurut aturan-aturan Allah, tetapi keputusan Tuhan kadang-kadang berbeda. Mungkin kita tidak sampai kepada hidup kekal itu. Mengapa? Karena dalam peziarahan kita ini, kita justru menyimpang. Entah ke kanan, menurut maunya kita. Entah ke kiri, menurut maunya kita. Penyimpangan inilah yang tadi dikatakan oleh Kristus, kamu tidak mengikuti firman-Ku. Dengan tidak mengikuti firman, itu artinya kita menyimpang dari jalan yang benar. Nah, penyimpangan inilah yang membuat kita tidak bakalan sampai ke kehidupan kekal itu. Maka kalau hanya satu yang penting, yaitu kehidupan kekal, persekutuan kita dalam kebahagiaan bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, juga ada satu yang sangat kita takuti. Tadi kehidupan kekal itu sangat penting. Sekarang Ibu Bapak kita mesti sadar ada satu yang harus kita takuti. Ibu Bapak dan saya, yang kita takuti adalah dosa. Dosa itu amat ngeri Ibu Bapak. Sangat mengerikan dosa itu. Dan dosa itu artinya penyimpangan dari firman Allah. Dosa itu artinya kami mengikuti kehendak kami sendiri. Dan kami menolak Allah di dalam peziarahan kami. Kami menolak Allah untuk tidak mau mengikuti Dia dalam segala seluk-beluk kehidupan kami. Nah, ini yang disebut penyimpangan. Dan ini amat mengerikan Ibu Bapak. Kenapa mengerikan? Karena kita akan tiba kepada kebinasaan. Tadi Santo Paulus mengingatkan kita, yang hidup menurut daging akan binasa. Hidup menurut daging, hidup menurut hawa nafsu, hidup menurut keduniawian, hidup yang dikuasai oleh keangkuhan. Nah, ini adalah pola hidup yang membawa kita kepada kebinasaan. Dan ini sangat mengerikan Ibu Bapak. Kalau kita betul-betul merenungkannya dengan dalam, kita bisa insyaf bahwa lebih baik kami hidup bahagia selama-lamanya daripada kami menderita binasa mati kekal selama-lamanya. Kami tidak boleh pilih itu. Nah, Roh Kuduslah yang diutus oleh Bapa dan Putra untuk mengingatkan kita akan hal ini. Kebenaran akan hidup kekal, maka kami harus menuruti firman, dan itu tanda kami mengasihi Allah, maka kami akan sampai kepada kehidupan kekal itu. Dan Roh Kudus menginsyafkan kita
bahwa ngeri sekali kalau Anda jatuh di dalam dosa. Ngeri sekali kalau Anda terikat di dalam kedagingan. Ngeri sekali kalau Anda terikat di dalam hawa nafsu. Terikat di dalam keangkuhan. Terikat di dalam keduniawian. Sangat mengerikan. Bagaimana caranya? Roh Kudus mengingatkan kita. Nah, Dia memberi kepada kita 7 anugerah. Dan itu kita mohon di dalam novena Roh Kudus. Mulai dari hari Jumat kenaikan Tuhan sampai hari ke-9 kemarin. 7 karunia Roh Kudus. Saya tidak usah menyebut semuanya, tetapi hanya satu yang penting, yaitu karunia kebijaksanaan. Kita harus minta ini. Sehubungan dengan hidup kekal dan sehubungan dengan dosa tadi, hidup kekal yang begitu mulia dan agung dan dosa yang amat mengerikan itu menuntut kita harus menjadi orang bijaksana di dunia ini, dalam pesiaran kita ini. Dan kebijaksanaan itu adalah anugerah karunia dari Roh Kudus, salah satu. Artinya apa? Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita harus membuat penilaian rendah terhadap semua yang adalah ciptaan Allah. Semua yang duniawi nilainya rendah. Ini orang bijaksana. Dan menilai tinggi semua yang berhubungan dengan perkara-perkara ilahi. Kebenaran, kejujuran, keadilan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan hati, belas kasih. Ini adalah nilai yang paling tinggi. Nilai-nilai abadi, nilai-nilai ilahi. Jangan kita menjadi orang sebaliknya, membuat yang dapat binasa menjadi lebih tinggi daripada yang tidak dapat binasa. Jangan kita memutarbalikkan. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa semua yang kita punya di bumi ini nilainya rendah. Maka kami harus mengejar nilai-nilai ilahi, yaitu tadi kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, belas kasih, kekudusan, berbuat baik. Kita mesti mengejar itu. Mari kita minta dalam misa kudus ini supaya pada hari raya Pentakosta ini Roh Kudus membimbing kita masing-masing. Supaya kita pilih yang benar, jalan yang benar. Dan kita minta Roh Kudus membimbing kita, menggandeng tangan kita, memegang kaki dan tangan kita, pikiran kita, hati kita, kehendak kita. Dia pegang kuat-kuat, dia tuntun dan dia bimbing kita di jalan menuju kehidupan kekal. Dan bila mana hati kita, pikiran kita cenderung kepada dosa, cenderung kepada kebinasaan, cenderung kepada kematian kekal, kita minta Roh Kudus mengingatkan kita supaya jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Bimbing kami Roh Kudus supaya kami berjalan di jalan lurus ke hidup yang kekal. Yang menyimpang ke kanan, yang menyimpang ke kiri itu adalah orang-orang yang mau digendong oleh iblis. Gendong itu enak kan? Oh, dibuai-buai, nina bobo ya. Iblis menggendong kita dan kita rasa nikmat. Aduh, enak. Tapi akhirnya adalah kebinasaan. Roh Kudus dia tidak menggendong kita. Dia tidak menggendong kita. Dia menggandeng tangan kita. Kita mesti berjalan bersama dia menuju hidup kekal.